Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadisa Atilani, ahli gizi di Rumah Sakit Timur Muhammad Sifia, Bandung. Sebelumnya, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-61, kita berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Bapak Ais selaku Kepala Unit Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Gimana Bapak? Assalamualaikum. Sehat Bapak kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Teh Hanisa. Iya, mungkin langsung saja ya kita masuk ke topiknya. Gini Pak, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk melindungi diri kita berikut dengan melindungi keluarga kita, teman-teman kita di era pandemi ini? Oke, kalau kita bicara tentang perlindungan keluarga di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa ya, ada 3 hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah membiasakan cuci tangan. Kemudian yang kedua adalah biasakan untuk olahraga. Dalam hal ini kita mau melakukan aktivitas fisik ya. Kemudian juga gizi seimbang ya, kita harus makan dengan gizi seimbang tentunya gitu. Jadi 3 yang harus kita ingat selain 3M yang sekarang menjadi slogannya, tetapi juga kita tambahkan cuci tangan memang harus terus ya, kemudian aktivitas fisik dan juga makanan yang bergizi seimbang tentunya. Oke. Nah, di era pandemi ini sering kita mendengar dengan sistem imun nih Pak. Ya. Nah, mungkin orang-orang di luar sana masih bingung sebenarnya sistem imun sendiri itu apa sih? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan di apa arti sistem imun itu sendiri. Ya, kalau kita bicara imun itu kalau bisa diibaratkan adalah sebagai tentaranya ya, benteng atau bunkernya, jadi pertahanan tubuh kita. Kita bisa bayangkan kalau tubuh kita tidak mempunyai sistem imun tubuh, jadi kita tidak bisa menangkal dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya dari virus ya, ada bakteri ataupun juga hal-hal yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Nah, si tugas utama imun ini sebetulnya sebagai tentara tadi, jadi dia fighter, dia melawan penyakit yang disebabkan oleh tadi bakteri-bakteri patogen, oleh virus dan juga hal-hal yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Setelah dia melawan, kemudian dia juga menjadi menetralisir. Jadi menetralisir dari dampak tadi. Jadi dia mulai mengenali, dia mulai menetralkan zat berbahayanya tadi di dalam tubuh sehingga bisa dinormalkan, di tubuh bisa menerima. Kemudian juga dia sebagai cancer buster, dia melawan penyakit yang menyebabkan perubahan pada tubuh seperti pada sel-sel kanker tentunya begitu. Jadi imun tubuh ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau tubuh tidak mempunyai sistem imun, bisa dibayangkan penyakit-penyakit virus dalam hal ini itu bisa cepat menyerang dalam tubuh kita. Gitu Teh Hanisa ya. Jadi sebagai tentara di dalam tubuh kita. Betul, ya, untuk menjaga untuk diri kita. perlawanan kita Oke. ya. Nah, mungkin kalau tadi sistem imunnya sudah dijelaskan, orang-orang juga mungkin penasaran nih Pak. Sistem imun adalah penjaga kita. Tapi Iya. bagaimana sih cara kita mempertahankan sistem imun sendiri? Apakah bisa dibantu dari makanan kah? Atau bagaimana nih Pak untuk mencegah sistem imun tubuh itu turun gitu? Ya, oke. Jadi kita akan bicara terkait dengan sistem imun ini kita dari aspek makanan ya. Jadi makanan seperti apa sebetulnya yang bisa mengendalikan sistem imun tubuh kita supaya tetap kuat? Kita berpacu kepada 4 pedoman gizi seimbang, di mana ada 4 pilar dalam gizi seimbang tersebut ya. Jadi kita mengacu kepada piramida gizi dulu. Kebetulan pada kesempatan hari ini adalah dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke-61, kita bicara harus terus menggalakkan bagaimana program gizi seimbang ini berjalan di masyarakat ya. Jadi kalau kita bicara gizi seimbang, tentunya ada yang disebut dengan tadi piramida gizi tadi ya, dimana kita kalau setiap kali makan harus ada karbohidrat, kemudian ada lauk pauk, kemudian juga ada sumber sayuran dan buah-buahan, kemudian jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari dan membiasakan cuci tangan. Lagi-lagi di dalam piramida gizi pun dulu-dulu kita sudah menggalakkan bagaimana harus cuci tangan ya. Nah, 4 pilar yang perlu dipahami dalam piramida gizi ini adalah jadi makan beraneka ragam pangan. Ya, jadi kalau makan itu jangan salah satu hanya itu saja, tapi harus beraneka ragam ya. Kemudian tetap membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tadi membiasakan cuci tangan, tidak merokok, minum air bersih ya, air yang sudah dimasak, kemudian juga melakukan aktivitas fisik. Dan juga kita harus terus memantau berat badan secara teratur. Jadi walaupun kita makannya sudah berimbang, tetap ada 4 pilar yang perlu kita perhatikan: konsumsi aneka ragam pangan, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik, dan juga memantau berat badan secara teratur. Begitu. Nah, untuk mungkin dipotong sebentar nih Pak. Tadi disebutkan melakukan aktivitas fisik. Mungkin bisa dikasih tahu nih untuk teman-teman yang penasaran, apakah harus rutin kah atau bagaimana nih Pak untuk melakukan aktivitas fisiknya? Ya,
Sebetulnya aktivitas fisik yang kita anjurkan antara 3 sampai 5 kali dalam seminggu, cukup dengan 1 jam saja, 30 menit sampai 1 jam. Cuma memang pada kondisi seperti ini kita akan ada beberapa yang perlu diperhatikan karena terkait dengan situasi yang sekarang pandemi. Mungkin olahraga juga kita keluar bagaimana, di dalam seperti apa ya. Sebetulnya dimanapun kita bisa kondisikan olahraga seperti apa, yang penting ada gerak tubuh. Mau sifatnya fitness ya, atau misalnya jogging di tempat saja, atau pakai sepeda statis, itu diperbolehkan ya. Minimal dalam seminggu itu kita ketemu satu kali 2 kali, jadi jangan sampai bolong sama sekali. Memang anjurannya 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Jadi sebenarnya untuk aktivitas ringan pun sudah cukup ya Pak ya, tidak usah Betul. yang berat-berat di luar ruangan Ya, gitu malah ya. kalau misalnya untuk anak-anak, untuk lansia, cukup dengan tepuk tangan ya, dengan menggerakkan tangan, badan pun sebetulnya sudah masuk ke dalam kategori aktivitas fisik tapi rutin gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Tadi disebutkan piramida gizi ya. Makanan itu harus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Betul. Selain itu ada di luaran itu yaitu vitamin dan mineral. Ya. Nah, dalam era pandemi nih Pak, mana saja sih vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Ya, oke. Jadi kalau kita bicara, mungkin orang-orang akan bertanya, sebetulnya apa sih yang perlu kita kedepankan pada saat kita mengkonsumsi makan berimbang tadi? Nah, makan tetap kita anjurkan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan sore, dengan ada selingan 2 kali untuk makan selingan pagi dan selingan sore. Kalaupun kita mengkonsumsi susu diperbolehkan saja, pagi ataupun malam ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi selain tadi makanan yang berimbang dengan frekuensi dan jadwal makan yang teratur ya. Jadi setiap kali makan harus ada karbonnya tadi ya. Nah, ada beberapa zat vitamin dan mineral yang dipercaya bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita, Teh Hanisa. Ya. Saja Nah, dicoba nih. vitaminnya ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, ya, ada vitamin E, kemudian zinc, omega 3 dan probiotik. Itu yang bisa kita lebih banyak ya. Nanti kita akan kupas sebetulnya apa saja sumber-sumbernya gitu ya. Ya karena gini ya Pak ya, mungkin kita tahu harus vitamin A, vitamin B, vitamin C, tapi di luar sana masih bingung apa saja sih sumber bahan makanannya ya. Ya. Coba gimana nih, apakah hanya dari buah-buahan saja ataukah hanya protein hewani? Mungkin bisa kita upas ya di sini. Apa saja sih sumber bahan makanan yang tinggi akan vitamin Ya. dan mineral? Oke, kita akan bahas dulu pertama terkait dengan vitamin A ya. Vitamin A orang tahu bahwa hanya untuk kesehatan mata, padahal tidak. Vitamin A ini adalah juga untuk mencegah infeksi, Bapak Ibu semua. Jadi vitamin A sebagai vitamin yang larut dalam lemak, ini bisa kita sebut adalah sebagai vitamin anti-infeksi ya, karena pertahanan tubuh terhadap infeksi juga berhubungan dengan vitamin A ini. Jadi kenapa vitamin A ini berhubungan dengan infeksi? Karena vitamin A ini melindungi dari mukosa mulut ya, lambung, kemudian usus dan pernapasan, dan resiko dari terjadinya infeksi ini itu dilindungi sebaik mungkin karena fungsi vitamin A bersama-sama dengan sel T ya. Sel T ini adalah sel imun tubuh yang memang untuk melindungi infeksi tadi. Oke. Nah, sumbernya apa ya? Oke, Sumbernya nih. saya jadi lupa. Sumbernya kita bisa dapatkan kalau mungkin orang sudah mengenal dengan wortel. Betul. Kuning telur ternyata vitamin A-nya cukup tinggi ya. Kemudian ada juga dari beberapa sayuran-sayuran dan beberapa juga dari ati ayam ya. Itu juga mengandung ya, kita bisa berikan vitamin A sumbernya bervariasi dari berbagai makanan. Nah, kemudian kita juga bisa dapatkan dari sebetulnya umbi-umbian juga mengandung vitamin A. Kemudian minyak ikan itu vitamin A-nya juga cukup tinggi. Hati sapi, hati ayam juga ya. Kemudian bayam, labu kuning itu juga, tapi memang yang tertinggi dari golongan hewani yang paling bagus karena vitamin A ini adalah larut di dalam lemak gitu tentunya. Jadi bisa disebutkan dengan kelompok, mungkin lebih banyak di kelompok yang berwarna orange ya atau Ya, ada warna tapi mungkin juga dari Dari beberapa. hewani juga tinggi Banyak. sekali ternyata. Oke. Kita lanjut ke vitamin B6 ya. Nah, vitamin B-nya itu memang kalau kelompok vitamin B ini banyak sekali. Jadi kalau kita bahas terkait dengan imunitas, itu yang berhubungannya adalah vitamin B6. B6 juga kita mungkin hanya tahu bahwa ini hanya kalau untuk orang-orang awalnya B6 ini hanya untuk anti mual. Jadi kalau ibu-ibu hamil pada saat mual biasanya dikasih vitamin B6 kalau di puskesmas ya. Padahal B6 ini juga berperan lebih dari 100 reaksi dari tubuh dan juga berperan penting pada penguatan sistem imun. Jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin B6, ini juga pasti akan terjadinya sistem imun respon yang agak melambat ya. Jadi bekerja bersama-sama seperti tadi vitamin A, jadi merespon dari sel tubuh kita untuk meningkatkan sistem imun tubuh menjadi lebih berespon lebih baik lagi ya. Contoh makanannya bisa dapat dari mana saja? Banyak sekali, pisang,
bayam, ikan laut ya, ikan salmon, sayuran hijau juga mengandung vitamin B6. Jadi kalau kita misalnya ini juga memang baik untuk ibu-ibu hamil ya, misalnya kita makan salmon, makan tuna, itu tinggi sekali vitamin B6-nya. Oke. Jadi ya untuk teman-teman semua, B6 itu bukan hanya untuk mencegah mual di kehamilan ya, tapi bisa juga Ternyata untuk membantu fungsinya sistem banyak imun. sekali, betul. Manfaatnya banyak sekali. Nah, setelah vitamin A, vitamin B, kita masuk ke primadonanya nih Pak di era Nah, pandemi, yaitu banyak vitamin sekali C ya. orang menjadi- beranggapan betul. dengan vitamin C. Jadi mungkin tadi vitamin A aja itu berpengaruh, vitamin B berpengaruh, vitamin C udah otomatis juga. Nah, cuma yang ingin saya luruskan di sini bukan berarti kita harus makan buah jeruk. Jeruk Aja, memang ya. tinggi vitamin C, tapi ada yang lebih tinggi lagi, jambu biji ya. Kemudian semua buah-buahan memang mengandung vitamin C, tetapi memang sebaiknya kalaupun kita nanti makan vitamin, sebaiknya tidak yang single vitamin C, tetapi yang lebih banyaknya adalah multivitamin gitu ya. Jadi vitamin C pun juga sama, ikut bersama-sama meningkatkan pembentukan imunitas di dalam tubuh kita ya. Untuk sariawan mungkin orang kenalnya seperti itu, tetapi pada dasarnya juga meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh kita gitu. Jadi ya ditekankan lagi tadi, bukan hanya harus single vitamin, tapi kita memerlukan multivitamin ya Pak Ya. ya. Nah, ada lagi nggak nih Pak vitamin yang diperlukan di era pandemi ini? Ya, vitamin D berikutnya. Orang akan menganggap bahwa vitamin D hanya untuk kesehatan gigi dan tulang saja. Memang vitamin D ini kita tahu bahwa disintesis dengan sinar matahari, tetapi fungsi vitamin D juga bersama-sama meningkatkan sistem tubuh, ya, sistem imun tubuh. Kenapa? Karena vitamin D berfungsi sebagai mematangkan sel imun ternyata. Nah, jadi itu kenapa vitamin D diberikan sebagai terapi pada pasien COVID, itu adalah ternyata vitamin D bersama-sama dengan vitamin yang lainnya mematangkan sel imun, mempercepat sel respon sel T di dalam tubuh ini supaya menjadi lebih reaktif lagi gitu Teh Hanisa ya. Sumbernya dari mana? Biasanya kalau vitamin D kita bisa dapatkan dari produk ikan laut ya, ikan tuna, ada ikan salmon, ikan cod, kuning telur juga ada vitamin D-nya, kemudian susu sapi, susu kedelai ya, tahu tempe juga ada sumber vitamin D-nya. Selain dari sereal oatmeal juga ada vitamin D-nya. Jadi itu saling gotong royong ya istilahnya. Gotong royong, makanya kalau Betul. disebut di awal kita berikannya multivitamin, jangan single vitamin gitu ya. Jadi bukan hanya sang primadona saja, tapi Si primadonanya semuanya adalah harus vitamin itu C, ya. dan vitamin C Oke. selalu orang beranggapan dengan jeruk ya, Betul. padahal bukan. Ikoniknya saja ternyata ya itu. Betul. Ya. Oke. Mungkin kita masuk ke vitamin yang berikutnya nih Pak. Ada Ya. apa lagi sih? Ya, berikutnya adalah vitamin E. Orang akan ingat bahwa vitamin E adalah untuk kecantikan kulit. Memang betul, vitamin E ini adalah sebagai antioksidan yang baik sekali untuk tubuh kita. Lagi sama-sama menjaga, meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Ya, jadi selain tadi fungsinya meningkatkan, juga dia sebagai antioksidan. Selain meningkatkan sel imun, kalau ada sel yang rusak di dalam tubuh kita, juga dia akan meremajakan tadi. Ya, nah si vitamin E ini kita bisa konsumsi tentunya dari makanan. Kalau kita selalu anjurkan untuk meningkatkannya dari makanan dulu ya. Nah, pemenuhan vitamin E ini berpotensi juga untuk mencegah infeksi dari COVID-19. Sumbernya di mana saja? Kita bisa lihat sebetulnya lagi-lagi minyak ikan itu banyak sekali vitaminnya ya. Ikan laut tentunya, telur juga ada, buah alpukat juga ada. Kita bisa konsumsi dari serealia juga yang ada kulit arinya, itu tinggi juga vitamin E. Kacang-kacangan pun juga ada ya, kacang almond misalnya atau kacang tanah juga ada kandungan itu. Banyak sekali nih ternyata ya teman-teman. Mungkin kita selama ini hanya tahu beberapa saja, ternyata memang selain dari jenisnya kita harus sumbernya ya harus bermacam-macam, bervariasi dan beraneka macam ya Pak ya. Ya. Nah, tadi kita membahas vitaminnya nih. Kalau mineralnya nih Pak, apa Nah, saja sih? Oke, mineralnya kita bicara yang paling banyak digunakan untuk terapi pasien COVID ini adalah zinc atau seng ya. Nah, zinc ini merupakan mineral yang penting untuk perkembangan dan maintenance sel imun. Jadi perkembangannya, tapi juga dia mempertahankan sel imun dalam tubuh kita supaya tetap aktivasinya tetap lebih tinggi. Ya, jadi suplementasi biasanya kita diberikan untuk pasien-pasien COVID ini selama kurang lebih beberapa hari itu dalam rangka meningkatkan fungsi dari sel T. Ya, biasanya pada lansia pun kita berikan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari lansia itu ya. Nah, zinc ini juga baik sekali sebetulnya. Kalau dulu kita mengenal zinc ini adalah sebagai Saluran mineral cerna, ya. untuk juga sistem reproduksi. Tetapi juga ternyata bagus juga untuk sel T ini ya. Kita bisa dapatkan dari daging sapi, kerang-kerangan, itu siput, itu semuanya mengandung zinc. Kemudian kuning telur, kacang-kacangan itu juga baik sekali kita bisa. Selain dari buah, sayuran juga terkandung zinc atau seng ini ya.
Jadi bukan hanya untuk saluran pencernaan, mungkinnya dari dahulu kita zinc ini untuk terapi nih, untuk diare. Ya. Ternyata bukan hanya itu, tapi bisa untuk meningkatkan sel imun sendiri ya, untuk Betul. maintenance-nya ya. Sebetulnya untuk diare juga tadi Teh Hanisa mengupas ya. Jadi anak-anak yang diare kenapa sih dikasih zinc? Itu dalam rangka untuk mempercepat. Jadi sel imunnya diperbaiki. Maintenance-nya ya. Jadi kalau ada bakteri di dalam saluran pencernaannya itu bisa lebih cepat dilawan sehingga penyembuhan dari diare pun bisa lebih cepat. Gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah dikupas nih ya setelah itu. Adakah lagi nih Pak mineral lainnya atau zat gizi lainnya nih yang diperlukan? Ya, mungkin ada dua lagi Teh Hanisa. Oh, Yang kita akan bahas adalah terkait dengan asam lemak. Ya, ini asam yang lemaknya banyak yang mana? pertanyaan. Ada asam lemak omega 3, omega 6, ada omega 9. Tetapi yang berperan adalah asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini kalau kita bicara ya, sel-sel tubuh kita, sel epitel tubuh kita, dari mulai sel epitel dari mulai lidah ya, ke mukosa, mulut dan lain sebagainya, tenggorokan pun ada sel epitelnya. Itu ada celah sebetulnya Teh Hanisa. Nah, celah ini bisa ditutup dengan bantuan dari asam lemak omega 3 ini menutup celah-celah tadi, sehingga kalau ada bakteri atau virus yang masuk itu tidak akan cepat masuk ke dalam sel epitel tadi ya. Jadi si omega 3 ini selain juga sebagai antioksidan yang baik, ternyata juga menutup sel epitel yang mungkin ada lubang-lubang celah-celah tadi yang mungkin berpotensi untuk dimasukkan virus atau bakteri patogen, sehingga kalaupun ada bakteri masuk itu tidak akan lebih cepat karena konsumsi omega 3-nya lumayan cukup yang kita makan sehari-hari. Malah pada saat pengobatan AIDS pun itu juga kita memberikan terapi untuk menambahkan asam lemak omega 3 ini ya. Nah, kita bisa dapatkan di mana? Beberapa golongan lemak ya, golongan minyak, ikan laut, minyak ikan itu juga tinggi sekali omega 3-nya. Nah, setelah itu juga ada probiotik. Nah, probiotik yang kadang-kadang kita juga lupa ya. Probiotik ini adalah bakteri baik, bakteri hidup yang sengaja kita konsumsi untuk mendapatkan mikrobiota usus kita lebih baik lagi. Kita bayangkan ada bakteri dari luar ya, ada makanan yang terpapar dengan bakteri ataupun jamur ataupun kuman ya, ataupun bukan virus yang masuk. Kalau memang kita pencernaannya tidak baik, bakteri yang di dalam tubuh kita yang baiknya tidak ada, lebih banyak bakteri jahatnya, tubuh kita akan lebih cepat sakit ya. Hampir 80% kekebalan tubuh kita didapatkan dari pencernaan, yang tentunya ini akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Jadi pada saat sistem kekebalan tubuh kita sudah dinaikkan dengan aktivasi dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, dan E ini, jangan sampai bakteri jahat makin meningkat juga di pencernaan, makanya kita butuh probiotik. Probiotik itu bisa kita dapatkan dari berbagai makanan, misalnya yogurt Teh Hanisa. Ya, yogurt memang ada, tapi memang kadarnya sedikit. Cuma kita anjurkan yogurt yang kita konsumsi bukan minuman yogurt, tapi kalau bisa berupa yogurtnya, atau ada sediaan yang memang kalau kita bisa beli di apotek itu sudah berupa probiotik khusus ya, yang memang bisa kita konsumsi. Tapi untuk sehari-hari Bapak Ibu bisa mengkonsumsi dengan menggunakan yogurt ya, ataupun beberapa makanan yang memang terkandung dari yogurt tersebut. Misalnya ada beberapa, misalnya tempe juga sebagai probiotik sebenarnya. Kemudian acar ya, kemudian kefir, keju ya, mungkin juga ada bakteri baiknya. Tetapi pada saat kita mengkonsumsi itu lebih banyak lagi mungkin dari golongan, karena probiotik itu banyak ternyata Teh Hanisa, yang sudah ada penelitiannya adalah dari golongan lactobacillus gitu ya. Jadi yang paling baik penelitiannya ternyata jenis probiotik yang baik adalah dari golongan lactobacillus. Ya. Oke. Nah, selain itu nih Pak, apakah sih ada tips and tricksnya terkait pola makan kita, pola diet kita di era pandemi ini? Ya, jadi saya anjurkan walaupun Bapak Ibu semua mengkonsumsi vitamin A sampai tadi probiotik ya. Nah, yang penting adalah makannya. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa kita oke, saya mau makan vitamin A-nya saja, vitamin B, vitamin C dan yang lain-lain, tapi makannya nggak dijaga. Kembali lagi kita harus makan dengan sesuai ya. Bapak Ibu tinggal memakai piring, kita pakai healthy plate kalau istilah saya. Kita bagi dua area piring kita itu dengan area kiri dan area kanan ya. Area kiri kita bagi 2/3-nya dengan karbohidrat. Karbohidratnya boleh apa saja ya, boleh mie, boleh nasi ya. Betul, mau kentang, mau apapun. Sepertiganya kita isi dengan lauk pauk. Kalau lauk pauk selalu hewani dan nabati. Nah, kemudian area kanannya kita bagi sama 2/3 dan 1/3. Untuk area kanan 2/3-nya kita isi dengan sayuran, dan 1/3-nya kita isi dengan buah ya. Jadi jangan mentang-mentang nih kita harus banyak makan nih, makan ini makan itu, segala
Ya, coba segala nih. dimakan gara-gara COVID kita Iya harus makannya betul. banyak Jadi ya. jangan ya, tetap ya harus sesuai dengan pedomannya ya Pak ya. Ya. Gitu ya. Jadi piring sehatku harus diingat nih. Ya, dan jangan lupa minum air 8 gelas sehari dan konsumsi gula, garam, dan minyaknya terbatas ya. Betul. Minyak nggak boleh banyak-banyak, cukup 1-2 sendok makan aja minyak sehari. Itu pun kalau kita bisa mengurangi silahkan. Garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Kemudian gulanya untuk orang dewasa kurang lebih sekitar 4 sendok makan, kurang lebih sekitar 50 gram ya. Itu konsumsi sehari, nggak boleh berlebihan. Bukan berarti kita boleh makan gula banyak, tidak juga. Betul. Gula berlebihan juga menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi percuma kita udah makan vitamin A sampai probiotik, tetapi konsumsi gula yang berlebihan juga menurunkan daya tahan tubuh kita, karena dalam sel tubuh kita nanti sel T-nya akan kebingungan melawan gula dulu apakah melawan dulu penyakitnya. Betul. Gitu ya. Garam pun juga sama, itu juga akan menurunkan kekebalan tubuh kita, apalagi kalau misalnya kita sampai terjadi hipertensi. Begitu juga dengan lemak, apalagi lemaknya golongan lemak yang jenuh. Lemak jenuh berbanding terbalik dengan probiotik, dengan omega 3 tadi. Gitu ya. Jadi harus hati-hati nih ya teman-teman, seperti minuman-minuman yang lagi tren nih ya, kita Ya, harus memilah ya betul makanan sekali. mana yang bermanfaat dan kurang bermanfaat ya, jadi harus bisa memilahnya. Nah lanjut lagi nih Pak, yang sedang tren nih, minuman rempah-rempahan. Ya. Nah bagaimana sih? Pon-pon ya kalau kita sebutnya. Pon ya kalau di kita, maaf ya, mungkin ada yang nggak tahu itu minuman rempah-rempah ya, seperti jahe, kunyit, atau sereh. Nah bagaimana nih menurut Bapak, apakah itu bisa membantu kita untuk meningkatkan sistem imun atau bagaimana nih Pak? Ya, sebetulnya ini menjadi satu pembicaraan di awal sampai harga jahe melambung, harga sereh melambung, karena orang menganggap bahwa empon-empon ini atau minuman rempah ini Rempah, meningkatkan daya tahan tubuh. Memang betul kita bisa memanfaatkan rempah-rempah ini sebagai minuman penghangat ataupun minuman untuk meningkatkan imunitas Kekebalan kita. gitu ya, betul. Tetapi ya tadi ramuannya memang boleh dicampur antara serai, jahe ya, jahe merah ataupun kunyit dan yang lain-lain. Tetapi lagi-lagi kembali makannya utamakan dulu. Ya, jadi makanan yang menjadi utama, kemudian kita tambahkan zat-zat yang memang mengandung tadi meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh kita supaya menjadi aktivitasnya menjadi lebih baik. Jadi selain vitamin dari rempah-rempah tadi juga dipercaya memang sudah bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tapi ingat ya Bapak Ibu semuanya, jadi makanan tetap jadi utama, 3 kali makan dan 2 kali selingan ya. Dan jangan lupa istirahat yang cukup gitu. Itu dia ya, refreshing juga betul mungkin. Boleh. Oke. Tapi ditunda dulu ya sampai sudah aman. Nah sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kali ini nih Pak, mungkin Bapak dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-61 mungkin ada kesan atau tetap pesannya, pesan-pesan untuk ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya yang sedang berjuang nih Pak di era pandemi ini. Ya, oke, mungkin saya pesannya untuk semua saja. Betul. Untuk Bapak Ibu semua yang melihat acara kali ini, kita aspek gizi ini tidak perlu maksudnya perlu sekali diperhatikan ya. Jangan sampai kita lupa dengan tadi harus makan empon-empon ataupun yang lainnya. Jadi pesan kami adalah jaga gizi makananku dan juga jaga gaya hidupku gitu ya. Jadi mulai sekarang biasakanlah konsumsi makanan dengan gizi seimbang menggunakan healthy plate tadi, piring makanku. Kemudian batasi pemakaian gula, garam, dan minyak tentunya. Kemudian konsumsi suplemen, tapi suplemennya adalah yang multivitamin. Jadi jangan cuma single vitamin saja. Hindari rokok dan minuman yang beralkohol. Istirahat teratur dengan cukup ya, dengan frekuensi tidur dan kualitas tidurnya yang baik. Kemudian relax ya, jangan terlalu stres. Nah, itu. Dan kemudian aktivitas fisik supaya juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Apalagi ya kira-kira masih Nah, banyakkah? Oke, mungkin bisa semangatnya nih Pak, semangat untuk ahli gizi nih. ya, untuk teman-teman yang di garda depan, teman-teman perawat, dokter, dan teman juga gizi yang memang pada hari ini masih berkecimpung dengan pasien-pasien COVID, untuk terus semangat dan menjaga kondisi ya, menggunakan APD yang lengkap, jaga kondisi tubuh kita, jangan sampai kendor dengan maskernya, kemudian membiasakan cuci tangan dan makan yang bergizi ya. Dan saya juga ingin menyampaikan terkait dengan pesan dari WHO. Betul. Ada 5 keamanan pangan yang perlu kita lakukan, terutama untuk ibu-ibu yang ada di rumah tangga. Jadi biasakan cuci bersih ya sayur buah, apalagi sayur yang dimakan mentah, apalagi buah kan jarang sekali dimasak. Cucinya harus betul-betul bersih, menggunakan air yang bersih juga. Kemudian menggunakan telanan ataupun pisau yang berbeda, minimal untuk makanan mentah dan makanan siap saji. Itu kita pisahkan, kita khawatir ada kontaminasi dari virus masuk ke makanan, walaupun sampai saat ini belum ditemukan adanya virus COVID di dalam makanan.
kemudian memasak makanan terutama daging hewani dengan betul-betul matang ya, dari suhunya dan lama memasaknya, kemudian simpan dalam lemari es makanan-makanan yang memang harus kita tutupi. Makanan mentah jangan digabung dengan makanan matang, karena beberapa mungkin ibu-ibu masih di dalam lemari esnya makanan mentah matang itu digabungkan. Dan juga gunakan air dan bahan bakunya yang cukup aman, terpercaya, selalu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu mungkin pesan dari WHO juga dan pesan dari kita ya sebagai Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang hari ini sedang merayakan Hari Gizi Nasional yang ke-61 gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak kita sudah sharing ilmu nih terkait dari tadi ya, dari bahan makanannya apa saja, sistem imun itu sendiri apa, sampai tadi ya pesan-pesan WHO. Jadi terima kasih untuk teman-teman sebelumnya sudah menyimak nih acara kali ini. Mudah-mudahan masih ada kesempatan lain ya untuk kita saling berbincang, saling sharing ilmu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin kalau ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan, boleh ya Pak ya kontak. Kita akan buka line di Instagramnya Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dan juga di linknya YouTube ya. Nanti kita juga akan tulis di bawah betul. Ini ya. Jadi kita mungkin kalau ada pertanyaan di via Facebook Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dan juga di Instagramnya Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Atau boleh kalau mau lebih detail boleh berkunjung ke Poligizi kita nih Pak. Boleh, silakan. Oke, paling segitu dulu dalam acara Hari Gizi Nasional yang ke-61. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, selalu sehat selalu ya. Betul sekali. Oke, jangan lupa pesan-pesan tadi harus kita aplikasikan ya, bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk menjaga keluarga kita, teman-teman kita ya. Pak, kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.